Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mereview tentang buku Muhammad Atta yang berjudul Demokrasi Kita. Jadi saya di sini akan membahas, pertama-tama perkenalan dulu lah ya kan. Iya. Ya. Man, Kenalkan lah. Nama mulai. masih masing-masing lah. Oh, masing. Ya kau dulu lah, kan kau yang buka. Nah, kalau saya Naufal Hilmi Siregar, asal dari Medan ya kan. Baru perlu NIM nggak ini? NIM lah ya. 2000 Ya, nih. NIM saya 2019 014 0557 0057. Aku ya? Iya. Ya, nama saya Muhammad Fajri Yusri, NIM 2019 014 0067. Nama saya Novel Zakwan, NIM 2019 014 0080. Oke. Ada semua nih kan. Nah, jadi inilah yang pertama itu saya akan membahas tentang judulnya yang pertama tindakan-tindakan presiden. Presiden yang menurut Undang-Undang Dasar 1950 adalah presiden konstitusional yang tidak bertanggung jawab atas pembentukan kabinet dan tidak dapat diganggu-gugat mengangkat dirinya sendiri menjadi formatur kabinet. Dengan itu, dia melakukan suatu tindakan yang bertanggung jawab tetapi tidak memikul tanggung jawabnya. Pemerintahan yang dibentuk dengan cara yang ganjil itu diterima begitu saja oleh parlemen dengan tidak menyatakan keberatan yang prinsipil. Malahan, ada yang membela tindakan presiden dengan dalil keadaan darurat. Kemudian Presiden Soekarno membubarkan konstituante yang dipilih rakyat sebelum pekerjaan mereka Undang-Undang Dasar baru selesai. Dengan satu dekret, Presiden menyatakan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Presiden Republik Indonesia adalah kepala eksekutif. Parlemen yang ada menurut Undang-Undang Dasar 1950 dan tersusun menurut Pemilihan Umum 1955 diakui sebagai Dewan Perwakilan Rakyat sementara. Sampai terbentuk Dewan Perwakilan Rakyat baru berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Sungguh pun tindakan presiden itu bertentangan dengan konstitusi dan merupakan suatu kop de dictat. Dia dibenarkan oleh partai-partai dan suara yang terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat. Golongan minoritas menganggap perbuatan presiden itu sebagai suatu perkosaan, tetapi mereka menyesuaikan dirinya dengan kenyataan yang baru itu. Dengan pendirian seperti itu, Dewan Perwakilan Rakyat sudah melepaskan sendiri hak kelahirannya. Tidak lama sesudah itu, Presiden Soekarno mengambil langkah lagi. Setelah timbul perselisihan dengan Dewan Perwakilan Rakyat tentang jumlah anggaran belanja, dengan suatu penetapan Dewan Perwakilan Rakyat dibubarkan dan susunnya suatu Dewan Perwakilan Rakyat baru menurut konsepsinya sendiri. Dewan Perwakilan Rakyat yang baru itu anggotanya 261 orang. Separuh terdiri atas anggota-anggota partai, separuh lagi dari orang yang disebut golongan fungsional, yaitu buruh tani, pemuda, wanita, alim ulama, cendekiawan, tentara, dan polisi. Semua anggota ditunjuk oleh presiden. Anggota-anggota partai yang 130 orang itu sebagian besar dipilihnya sendiri dari anggota-anggota perwakilan rakyat yang bersidang sampai sekarang dengan menyingkirkan sama sekali anggota-anggota yang termasuk golongan oposisi. Lanjut ya. Lanjut. Selanjutnya, tugas Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden Soekarno mendasarkan segala tindakannya itu atas pendapat bahwa revolusi Indonesia untuk mencapai Indonesia yang adil dan makmur belum selesai. Sebelum tercapai Indonesia yang adil dan makmur, revolusi masih berjalan terus dan segala susunan yang ada itu bersifat sementara. Ia katanya tidak menentang demokrasi, malahan menuju demokrasi yang sebenarnya, yaitu demokrasi gotong royong seperti yang terdapat dalam masyarakat Indonesia yang asli. Ia mencela demokrasi cara barat yang berdasarkan free fight, hantam-menghantam, yang sebegitu jauh dipraktikkan di Indonesia. Free fight demokrasi itu menimbulkan perpecahan nasional, sehingga usaha-usaha pembangunan jadi terlantar.
Demokrasi liberal itu hendak digantikannya dengan apa yang dia sebut demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin seperti yang dimaksudnya itu adalah cara bekerja melaksanakan suatu program pembangunan yang direncanakan dengan suatu tindakan yang kuat di bawah suatu pimpinan. Cita-cita itu harus didukung oleh kerjasama yang baik antara 4 golongan besar yang berpengaruh di masyarakat, yaitu golongan-golongan nasional, Islam, komunisme, dan tentara. Titik berat pemerintahan dan perundang-undangan tidak lagi pada parlemen, melainkan pada dua badan baru, yaitu Dewan Pertimbangan Agung dan Dewan Perancang Nasional. Dalam sistem ini, Dewan Perwakilan Rakyat tugasnya hanya memberikan dasar-dasar hukum kepada keputusan yang ditetapkan pemerintah, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atau usul dari dua badan tadi. Dengan cara begitu, menurut pendapat Soekarno, segala perundingan dapat berlaku dengan cepat, tidak bertele-tele seperti yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat sampai sekarang. Kedua badan tersebut, Dewan Pertimbangan Agung dan Dewan Perancang Nasional, karena susunannya ditentukan sendiri oleh Presiden Soekarno, bisa menjadi Presuregroup atau golongan pendesak terhadap Dewan Perwakilan Rakyat. Ya. Lanjut, Pak. Di Nopal. Sabar ya. Selanjutnya, demokrasi Indonesia. Pengalaman dengan pemerintahan autokrasi kolonial dalam bentuk negara polisi menghidupkan cita-cita negara hukum yang demokratis di dalam kalbu pemimpin dan rakyat Indonesia. Negara itu haruslah berbentuk republik berdasarkan kedaulatan rakyat. Tetapi kedaulatan rakyat yang dipahami dan dipropagandakan di kalangan pergerakan nasional berlainan dengan konsepsi Rousseau yang bersifat individualisme. Kedaulatan rakyat ciptaan Indonesia harus berakar dalam pergaulan sendiri yang bercorak kolektivisme. Demokrasi Indonesia harus pula berupa perkembangan dari demokrasi Indonesia yang asli. Jika dilitik benar-benar, ada 3 sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi sosial di dalam kalbu pemimpin Indonesia dalam waktu itu. Pertama, paham sosialis barat yang menarik perhatian mereka karena dasar-dasar perikemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuannya. Kedua, ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan ilahi dalam masyarakat, serta persaudaraan antara manusia sebagai makhluk Tuhan, sesuai dengan sifat Allah yang pengasih dan penyayang. Ketiga, pengetahuan bahwa masyarakat Indonesia berdasarkan kolektivisme. Paduan semuanya itu hanya memperkuat keyakinan bahwa bangunan demokrasi yang akan menjadi dasar pemerintah Indonesia di kemudian hari haruslah suatu perkembangan dari demokrasi Indonesia asli yang berlaku di desa-desa Indonesia. Kelima, anasir demokrasi asli itu rapat, mufakat, gotong royong, hak mengadakan protes bersama, dan hak menyingkir dari daerah kekuasaan raja. Dipuja dalam lingkungan pergerakan nasional sebagai pokok yang kuat bagi demokrasi sosial yang akan dijadikan dasar pemerintahan Indonesia merdeka di masa datang. Tidak semua dari yang tampak bagus pada demokrasi desa dapat dipakai pada tingkat yang lebih tinggi dan modern, tetapi sebagai dasar ia dipandang berguna. Bagaimanapun, orang tak mau melepaskan cita-cita demokrasi sosial yang sedikit banyak bersendiri pada organisasi sosial di dalam masyarakat asli sendiri. Dalam segi politik, dilaksanakan sistem perwakilan rakyat dengan musyawarah berdasarkan kepentingan umum. Demokrasi desa yang begitu kuat hidupnya juga menjadi dasar bagi pemerintahan otonomi yang luas di daerah-daerah sebagai cerminan dari pemerintahan yang diperintah. Dalam segi ekonomi, semangat gotong royong yang merupakan koperasi sosial adalah dasar terbaik untuk membangun koperasi ekonomi sebagai dasar perekonomian rakyat. Keyakinan tertanam bahwa hanya dengan koperasi dapat dibangun kemakmuran rakyat. Dalam segi sosial, diadakan jaminan untuk perkembangan kepribadian manusia. Manusia bahagia, sejahtera, dan susila menjadi tujuan negara. Oke, udah. Langsung tutup aja nih apa kayak mana? Tutup dulu ya? Ya, tutup. Ya. Sekianlah dari kami ya kan. Kalau ada kekurangan, mohon maaf. Kebetulan yang Sinoval itu kameranya nggak ada, jadi nggak bisa
inilah Ya, Video Malaysia video. laptopnya Ya. murah, laptopnya murah. lebih murah. Murah banget. Mana? Bantu. Udahlah. Jadi sekian dari kami. Pokoknya itu inti-inti dari buku Muhammad Atta ini kan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.